Terus yang si satunya bilang, "Kenapa kau mau menerima realita?" Kita menerapkan hidup yang tenang, diam, tidak membicarakan tentang kehidupan kita, dan juga tidak mengomentari kehidupan orang. Kita hidup secara eksklusif dengan diri kita dan orang-orang yang kita pilih untuk ada di hidup kita. Kenapa kita harus menerapkan itu? Mengenal diri kita itu adalah hal yang sangat penting. Mengenal diri sendiri itu dengan cara meluangkan waktu untuk memikirkan diri kita, cari potensi yang kita punya, mengeksplorasi berbagai hobi, melakukan journaling, yaitu kita mencatat apa aja yang kita suka dan apa aja yang kita syukuri, kita membuat wishlist yang ingin kita capai di hidup kita, terus flashback lagi, merenungi lagi masa lalu yang momen-momen yang berkesan di diri kita untuk melihat hal-hal apa aja yang dulu pernah membuat kita senang dan bergairah. Dan dari hal-hal tersebut, pengalaman tersebut, referensi tersebut, kita bisa merancang lagi hidup kita sesuai diri kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa memiliki hidup yang membuat kita nyaman, walaupun menemukan banyak tantangan di dalamnya. Ada adegan di drakor, dua pemeran utamanya sedang berdebat, membahas tentang mimpi. Yaitu dia bilang, satu orang bilang pekerjaan itu apa aja yang penting kerja. Dan sedangkan yang lain bilang harusnya kerja itu sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan mimpi kita. Terus si pemeran ini bilang, kenapa kita harus hidup sesuai sama yang kita suka? Kenapa orang harus nyuruh kita mencari apa yang kita suka? Kenapa nggak sekedar hidup aja gitu? Terus yang si satunya bilang, kenapa kau mau menerima realita? Kenapa semua orang harus menerima realita? Kenapa mereka nggak mau nyari apa yang bikin dia senang? Terus kayak bikin aku jelek gitu. Kenapa semua orang harus menerima realita? Ya kan, semakin kita dewasa itu kita tuh kayak dibilang, udah kuburin aja mimpinya, terima realita, hadapin apa yang terjadi. Terus kayak ada pertanyaan, kenapa kita harus menerima realita? Ya walaupun realita kita itu membuat kita fokus hanya untuk mencari kerja, untuk mendapatkan uang, karena kita tidak punya privilege untuk memikirkan mimpi atau meraih mimpi tersebut. Kalau aku dapetnya dari adegan itu kayak dibilang, kenapa kamu mau menjalani hidup yang jelas-jelas membuat kamu menderita? Si pemerannya bilang kalau mimpi itu adalah suatu hal yang mewah, hanya bisa dimiliki oleh orang yang berprivilege. Sedangkan nggak semua orang punya privilege. Orang-orang yang tidak punya privilege ini hanya berpikir bagaimana mereka bisa kerja dan menghasilkan uang agar bisa memenuhi kehidupan mereka, agar bisa menjalani hidup. Memang punya mimpi itu suatu hal yang mewah dan mewujudkannya butuh perjuangan. Tapi bukan berarti kita harus menerima realita kita dan menutup atau mengubur mimpi itu dalam-dalam. Dan ini juga bukan berarti kita itu harus mengambil keputusan ekstrim dan meninggalkan apa yang kita punya sekarang untuk mengejar mimpi, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kita tahu realita kita apa dan kita punya mimpi. Walaupun peluang untuk mewujudkan mimpi itu hanya kecil, tapi kita masih berusaha untuk menuju ke arah situ. Jadi di sini itu kita bukan disuruh untuk meninggalkan realita yang kita punya dan fokus mengejar mimpi, enggak. Tapi hanya diminta untuk mengetahui atau mencari mimpi tersebut, dan kalau udah punya jangan dikubur. Kita tetap menjalani realita yang kita punya sambil perlahan-lahan kita mengeluarkan energi kita 2 kali untuk mengejar apa yang kita inginkan. Intinya di sini adalah jangan mengabaikan gitu aja, jangan abai karena nggak punya mimpi, ya udah hidup default. Atau realitanya gini, nggak bisa ngejarin cita-cita, ya udah. Dan intinya itu, jangan diabaikan. Masih tetap diusahakan, tetap diperjuangkan sambil menghadapi apa yang ada di depan kita.